Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Kenalkan, saya perawat email yang bertugas di ruangan ini pada shift pagi dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Ibu senang dipanggil apa? Hilda aja. Baik, Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah ada keluhan yang Ibu rasakan? Saya tidak apa-apa, saya merasa tidak berguna. Saya mengerti. Ibu kemarin saya juga sudah membaca catatan perawat dan saya lihat Ibu sering menyendiri dan mengatakan merasa gagal ya. Iya, saya ini cuma bisa merepotkan. Perasaan seperti itu wajar terjadi, tapi kita bisa berusaha agar Ibu merasa lebih baik. Nah, bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang santai? Kita akan membahas kemampuan dan hal-hal positif yang sebenarnya Ibu miliki. Untuk apa, Saya tidak punya apa-apa. Itu tujuannya agar Ibu bisa melihat sisi baik dalam diri Ibu. Bagaimana Ibu setuju? Baiklah, Sus. Kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 15 menit. Kita mau duduk di sini atau di taman, Ibu? Aja, Sus. Oke, kita mulai ya, Ibu. Kita mulai dengan pengkajian singkat ya. Saya lihat Ibu adalah orang yang rajin. Ketika perawat lain meminta Ibu membantu melipat selimut, Ibu melakukannya dengan rapi loh. Itu kan cuma hal kecil, Semua orang juga bisa. Hal kecil Ibu, itu salah satu kemampuan Ibu. Justru ini yang ingin saya jelaskan kepada Ibu. Masalah atau diagnosa keperawatan Ibu adalah harga diri rendah kronis. Ini terjadi karena Ibu selalu menilai negatif diri sendiri dan melupakan hal-hal baik yang Ibu bisa lakukan. Nah, sekarang coba Ibu ingat-ingat lagi. Dulu sebelum sakit, apa saja kegiatan yang Ibu kuasai atau Ibu nikmati, apapun itu, sekecil apapun itu. Saya dulu hanya bekerja sebagai bekerja di restoran, tidak ada yang istimewa. Jaga restoran itu butuh keahlian loh Ibu. Apa yang Ibu kuasai? Apakah Ibu bisa memasak nasi goreng? Saya dulu sering membuat nasi goreng. Adukan nasi goreng saya itu selalu pas, tidak pernah keasinan loh Ibu. Itu dia, membuat adukan nasi goreng yang pas itu butuh keterampilan. Satu, selain itu ada lagi kegiatan Ibu di rumah itu mungkin? Saya lumayan bersih, Saya bisa merapikan tempat tidur dan menyapu dengan cepat. Ibu itu sudah 3 kemampuan yang hebat. 1, membuat nasi goreng yang pas. 2, merapikan tempat tidur. 3, menyapu. Dan dari ketiga kemampuan ini, mana yang masih bisa kita latih dan kerjakan di rumah sakit ini, Ibu? Gampang, merapikan tempat tidur saja ya, Sus. Oke, kalau begitu bagaimana kalau Ibu nanti latihan kemampuan merapikan tempat tidur? Saya akan coba kerjakan. Ibu, jadi Ibu itu punya banyak kemampuan. Mulai sekarang, kita akan masukkan kegiatan merapikan tempat tidur ini ke dalam jadwal kegiatan harian Ibu ya. Jadwal harian? Ibu mau melakukannya jam berapa? Misalnya setiap pagi setelah bangun tidur. 7 pagi aja, Sus. Saya tulis ya, pukul 7 merapikan tempat tidur secara mandiri. Besok kita akan coba latihan kemampuan Ibu yang lain, yaitu menyapu. Tidak terasa sudah 15 menit kita berbincang-bincang dan latihan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita bicara tentang kemampuan Ibu dan kita latihan merapikan tempat tidur? Saya merasa lebih baik, Sus. Sekarang kita buat rencana tindak lanjut ya. Rencana untuk Ibu, ingat hari ini Ibu sudah punya jadwal kegiatan harian. Tolong Ibu laksanakan kegiatan merapikan tempat tidur ini setiap hari pukul 7 pagi dan berikan tanda M jika mandiri atau B jika dibantu. Rencana dari saya, besok pukul 10 pagi saya akan datang lagi ke sini. Kita akan berlatih kemampuan Ibu yang kedua, yaitu menyapu. Saya akan coba kerjakan. Terima kasih, Sus. Assalamualaikum Ibu.